Itu mantap. Apakah Allah yang dipercaya Kristen dengan yang dipercaya oleh orang-orang Yudaism, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang mempercayai satu agama yang disebut sebagai Yudaism. Nah, apakah itu Allahnya sama dengan Allah yang dipercaya orang Kristen atau tidak? Nah, di poin ini saya mengatakan tidak sama. Ya. Para rasul tidak menganggap bahwa kealahan Yesus menjadi penting, nggak wajib sebagai syarat keselamatan. Karena syarat keselamatan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah kurios, bukan teos. Ya, percaya dalam hatinya bahwa teos membangkitkan Yesus dari orang mati, penebusan. Yesus dan para rasul lebih meningkatkan kemasteran atau ke Adonai, Kyrios atau majikan. Yohanes 13 ayat 13. Aku ini adalah gurumu, Didakolos, aku ini adalah Kyrios. Tugas Yesus di dunia adalah sebagai penebus. Ya, dia datang bukan sebagai Allah, dia datang sebagai penebus, saudara. Bapak lanjut. Sekarang, oke. Ya, jadi intinya Pak Paulus mengatakan Yahudi zaman Musa hingga modern sekarang itu menyembah YHWH. Sementara Pak Muriwali mengatakan YHWH itu kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah, poin perbedaan di situ. Dan Pak Paulus mengatakan Yesusnya orang Kristen itu berbeda dengan apa Yesus yang dipercaya oleh Pak Paulus itu. Oke, sekarang kita masuk ke... Dan Yesusnya orang Kristen, Yesusnya pendeta Muriwali. Dan Alkitab berkata Allah itulah YHWH yang orang Kristen percaya sebagai Allah Tritunggal yang dikenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Penekanan keselamatan adalah melakukan kehendak Bapa. Ya, bukan pengakuan Yesus adalah Tuhan atau apalagi sebagai Allah, saudara. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku, saudara. Ya, yaitu mengenal Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang Natalnya 25 Desember, yang bangkitnya, bangkitnya di hari Paskah. Udah jauh meleset. Yesus disalib di hari Paskah, bukan bangkit di hari Paskah. Tapi pendeta Muriwali merayakan Yesus bangkitnya di hari Paskah. Makanya Yesusnya beda, Yesusnya Muriwali dengan saya. Nah, itu ya saudara ya. Gereja sejak Konstantin ya lebih menekankan kealahan Yesus daripada ajaran Yesus sendiri. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Terbukti gaya hidup mewah para pemimpin gereja dan megahnya rumah ibadah. Padahal Yesus dan para rasul tidak pernah ngurusin rumah ibadah. Saudara ya. Mereka lebih suka apa? Di dalam Galatia 2 malah ditekankan hanya perhatikanlah orang miskin. Ya, kalau gereja yang Muriwali tidak melakukan diakoni yang memperhatikan orang miskin, pasti Yesusnya Muriwali dengan Yesusnya Paul beda, saudara. Doktrin gereja sudah sangat jauh dari pengajaran para rasul. Trinitas, oneness, Unitarian. Jauh, saudara. Coba bandingkan dengan pengajarannya Yesus dan para rasul. Mereka selalu kasih makan. Mereka selalu menolong orang-orang miskin. Beda banget. Sekarang kalau kamu tidak Trinitas, kamu tidak oneness, kamu masuk neraka. Waduh. Beda banget dengan ajaran Tuhan Yesus ya. Bahkan Yesus sendiri, Allah kamu nyebut saya Tuhan, Tuhan gak kepake. Kamu lakukan kehendak Bapakku, saudara. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, perang salib. Itu kan produk doktrin gereja. Ya kan? Zwingli yang bunuhin orang ratusan, ribuan orang-orang Anabaptis, saudara ya. Gara-gara tidak setuju baptisan Islam. Replacement teologi. Biar bandingkan dengan Roma 11. Bahwa Yahudi dan Kristen adalah dua pohon zaitun.
Beda, Paulus tidak mengakui replacement teologi. Yesus berkata kerajaan akan dipindahkan kepada yang akan membuahkan. Sampai kapan? Artinya bukan berarti orang Yahudi ini ditolak. Karena Roma 11 berkata, apakah Allah menolak umatnya? Tidak. Karena memang orang Kristen dengan orang Yahudi ini adalah adalah dua buah pohon zaitun, adalah dua kaki dian. Dua saksi Allah. Ya, orang Yahudi dengan orang. Jadi kita dengan orang Yahudi ini paralel. Apakah orang Yahudi harus convert menjadi Kristennya yang seperti Pendeta Muriwali? Tidak boleh. Kalau orang Yahudi convert hari ini tidak akan ada negara Israel, saudara. Mereka akan berbahasa Latin, mereka tidak akan berbahasa Ibrani lagi, mereka tidak akan menggunakan Tanak lagi, mereka tidak akan merayakan 3 hari raya Sabat. Hilang keyahudiannya mereka. Lalu apa buktinya bahwa tanah Israel adalah miliknya orang Yahudi? Beda banget. Tetapi orang Yahudi sampai sekarang masih sama. Makanya orang Yahudi tidak boleh menjadi convert kepada Kristennya Martin Luther. Martin Luther di awal, dia berkata ya saudara, ya saya tunjukkan nih ya, suatu sini ya. Di awal, Martin Luther berusaha menangkan orang Yahudi. Ich hoffe, dass viele Juden echte Christen werden und wieder zum Glauben ihrer Vater, den Glauben der Propheten und Patriarchen zurückkehren. Wenn man sie freundlich behandelt und die Sorgfältig aus Heiligen Schrift unterweist. Dia berharap bahwa orang Yahudi akan kembali kepada Bapa di sorga, ya, dan kepada para nabi. Orang Yahudi percaya kepada para nabi, saudara. Ya, orang Yahudi memanggil Sang Yehova itu Bapaknya sama, saudara ya. Dan kata kembali kepada yang tertulis, saudara. Hanya memiliki penafsiran yang beda dengan Martin Luther yang Trinitas. Orang Yahudi tidak percaya Trinitas, saudara. Anda bawa Trinitas, Anda bawa salib penginjilan di Yerusalem, ya, diludahin, saudara. Karena mereka ingat 1700 tahun saya dibakar hidup-hidup, keluarga saya, ya, semua sinagog saya dibakar gara-gara salib itu. Mau nggak mereka terima? 1700 tahun. Lalu Martin Luther bilang, when the apostle, die ebenfalls Juden waren und Heiden, zu behandelt hätten, wie wir Heiden die Juden, klein Heide Christ geworden. Orang Yahudi itu nggak akan percaya kepada Yesus kalau kita memperlakukan orang Yahudi seperti dulu orang Yahudi memperlakukan kita di zamannya Yesus dan para rasul, dianiaya. Mereka nggak akan percaya Yesus, saudara. Martin Luther sendiri yang ngomong, tetapi apa yang terjadi? 1700 orang Yahudi dipersekusi oleh orang Kristen, saudara. Dari zaman diskriminasi, Theodosius Justinian, hukum Roma itu ya, yang membakar sinagog, Yahudi tidak boleh sunat, saudara. Oh, nggak boleh sunat ya, dianggap tindakan barbar, saudara ya. Kemudian pogrom di Rusia, ya, inkuisisi Spanyol, Holocaust, dan sampai hari ini masih ada sisa-sisa antisemitik, saudara ya. Lihat Martin Luther ya. 20 tahun kemudian, judul bukunya Von den Juden ya, Von den Juden und ihre Lügen, dari orang Yahudi dan kedustanya mereka. Dia bilang apa, saudara? Ya, the synagogue mit Feuer anzustecken, bakarlah sinagognya. Ihre Häuser zu zerbrechen und zu zerstören. Mari kita serbu rumahnya, obrak-abrik ya. Die religiösen Schriften wegzunehmen, bakar kitab-kitabnya. Zum Leverwort für die Rabbiner. Jangan boleh, rabi-rabinya nggak boleh mengajar. Nach Aufhebung des Gleichschusses und Reiseverbot. Larang mereka untuk bepergian. Dan Wucher zu verbieten. Mereka nggak boleh dagang ya. Arbeitspflicht für junge Juden und Jüdinnen. Anak-anak mudanya, anak-anaknya paksa kerja, saudara. Nggak boleh belajar di sinagog, Schule namanya ya. Habis, saudara. Bagaimana orang Yahudi mau percaya kepada Yesus kalau ajarannya seperti ini, saudara? Beda banget dengan ajarannya Yesus. Ajaran Martin Luther yang diyakini oleh Muriwali. Apakah Pendeta Muriwali masih menyembah Yesus yang sama yang diajarkan Yesus? Kalau seperti ini ajarannya, saudara, jauh banget, saudara.